Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-15 persis. Di tengah-tengah bulan suci Ramadan, sudah separuh jalan kita melaksanakan ibadah saum ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, jadi bulan Ramadan tahun ini selain bulan suci, bagi kita umat Islam, tentu sebagai bangsa Indonesia ini juga masih di lingkup di suasana bulan politik. Nah, ya kan, tahun politik dan lebih khusus bulan politik ya, karena di bulan ini masih terjadi silang sengkarut ya dalam persoalan politik ya, dalam pemilu maupun pilpres yang sampai hari ini masih belum berakhir, meskipun beberapa hari yang lalu tanggal 20 Maret KPU sudah menyampaikan hasil penetapan suara secara nasional yang sudah kita tahu semua ya kan, sejak awal sudah diduga, sudah diprediksi ya, 02 ya, itu yang dimenangkan oleh KPU sesuai pesanan. Nah, angkanya adalah 58%, dan ini angka yang sangat menarik karena ketika masih dalam proses survei itu ya kan, survei itu ya, 02 dikasih angka 58% ya kan oleh tim atau lembaga-lembaga survei bayaran itu ya. Kemudian ketika tanggal 13 H-1 ya, 13 Februari ya, H-1 sebelum pencoblosan ya, itu ya sudah muncul ya kan, ibaratnya ini lolos begitu ya. Dan ini mungkin cara Allah untuk menunjukkan kebohongan dari sebuah sistem yang zalim ya. H-1 itu tanggal 13, H-1 tanggal 13 sudah muncul angka 58 ya, padahal belum ada pencoblosan ya. Karena ketika dimunculkan pada tanggal 14 itu belum diganti tanggalnya ya, di tampilan layar itu masih tanggal 13 ya. Ini sebuah ya bisa dibilang unik, menarik, tapi juga sekaligus menunjukkan kebobrokan dari penyelenggara negara, dalam hal ini yang menugaskan panitia pemilu KPU ya. Dan kemudian setelah kemarin diumumkan angkanya 58, jadi konsisten antara survei, quick count, dan kemudian apa yang dikatakan sebagai real count dan penetapan suara nasional, itu 58 terus. Dan oleh karena itu pada siang ini saya kebetulan mendapatkan satu ilmu lah secara tidak langsung dari teman saya di sebuah grup WhatsApp pengajian ya, tadarus ya. Ketika saya memposting sesuatu yang bernuansa politik, kemudian ditanggapi oleh beliau terkait dengan angka 58 ini. Ternyata ya, ini saya kira bukan persoalan ternyata atau kebetulan. Kalau kaitannya dengan Al-Quran itu adalah kalamullah ya.
perkataan Allah yang sebetulnya sudah ada di Baitul Ma'mur, ya, di apa namanya, ya, di singgasana Allah lah, sebelum diturunkan secara bertahap, ya, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran sudah utuh, ya, tetapi kemudian disampaikan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Artinya bahwa sesungguhnya apapun kehidupan di alam semesta ini, ya, sudah didesain dan sudah dituangkan dalam Al-Quran, ya, dan termasuk dalam peristiwa politik di negara kita ini. Nah, ternyata angka 58 ini menarik, ya, karena sebelum saya masuk ke Al-Qur'annya, saya mengutip dari status sahabat saya. Ini beliau termasuk, ya, tim garda depan dari 01 lah, Mas Rudi Razi. Ini beliau mengatakan, ya, awok-wok, maksudnya ini Prabowo, ya, itu suka dengan angka 8. Duluan PS 08 kan begitu kan dulu, ya, mau disetting 08, ya, 18 maksudnya, 28, 38 berarti kalah. Jadi nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Mereka itu programnya wajib menang, gitu kan, ya, atas perintah sang baginda raja, ya, di istana kegelapan itu, ya, harus menang. Kalau menang kan nggak mungkin, walaupun Pak Wowo ini suka angka 8, ya, kalau misalnya 8% nggak mungkin, 18 nggak mungkin, 28 nggak mungkin, 38 nggak mungkin, karena berarti kalah. Quick count nggak boleh hasilnya seperti itu, ya. Survei nggak boleh hasilnya seperti itu, meskipun ada angka 8-nya. Nah, jadi mau dibuat 48, ya, sudah mendekati ini, 48 cukup besar. Artinya 2 putaran, nggak mau ini, bikin capek aja. Harus 1 putaran, ya, harus 1 putaran, ya. Tetapi kemudian mau dibikin 68, ya, tinggi sekali ini. 78 lebih tinggi lagi, 88 tinggi, super tinggi, 98 super tinggi, lebih gila lagi 108%. Itu nggak masuk akal, ya kan? Jadi oleh karena itu angka yang pas, ya, settingannya ya 58 itu. Ini dari Mas Rudi Razi ini. Menarik ini, ya. Jadi mengapa kemudian yang dibilang angka 58? Konsisten, istiqomah. Istiqomah di angka 58, ya. Ini menarik sekali, ya. Nah, kemudian mari kita lihat Al-Qur'annya. Surat 58 adalah surat Al-Mujadilah. Ini artinya wanita yang menggugat. Surat Al-Mujadilah itu, arti surat itu adalah peristiwanya adalah wanita yang menggugat, ya. Kemudian kita cari ayatnya, ayat 5 dan ayat 8. Ya, karena ini persoalan angka 8 ini, ya, yang di apa namanya, pilih oleh tim 02 lah, ya, supaya mereka satu putaran menang tapi lebih masuk akal begitu kan. Dan sesuai dengan kesukaan Pak Wowo, ada angka 8-nya itu. Ya, di surat 5, ya, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubidal ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan, sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Ya, kita harus cerdas di dalam memahami kalamullah ini, ya. Dalam ayat ini mari kita cermati, ya. Sekarang ayat yang nomor 8, ayat yang ke-8, ya. Alam tara ilal ladzina nuhum 'anin najwa summa ya'uduna lima nuhum anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'syiyatir rasul wa idza ja'uka khayyaka bima lam yukhayyika bihillahu wa yakuluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabisal masir.
Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini teman-teman, surat 58 Al-Mujadilah ayat 5 dan ayat 8 ya. Saya bukan ahli tafsir ya, jelas saya bukan ahli tafsir, saya bahkan hamba biasa ya, tetapi saya ingin memahami teks ini yang kemudian saya kontekskan, teks kemudian kontekskan dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini ya, terkait dengan 58-nya 02 itu ya. Di surat 5 tadi kan sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, artinya ya kalau dia mengaku muslim ya dia tidak taat kepada Allah ya, tidak boleh perintah Allah dan Rasulnya itu berbuatlah kamu yang jujur dan adil. Itu jelas perintah Allah dan Rasulnya itu berbuatlah kamu yang jujur dan adil. Tapi apa yang terjadi? Tidak jujur dan tidak adil. Ya, karena berbuat curang itu kan jelas tidak jujur dan tidak adil, ya kan? Pasti mendapat kehinaan. Nah, pasti mendapat kehinaan. Sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Artinya fenomena-fenomena, perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah tentang hal-hal semacam itu sudah Allah tunjukkan bagi bagi kelompok yang menentang Allah dan Rasulnya, ya. Maka orang-orang seperti itu yang mengingkarinya, bukti-bukti yang nyata itu akan mendapat azab yang menghinakan, ya. Ini di surat 5 ya. Mari kita cerdas untuk mengkaitkan dengan fenomena politik hari ini. Kemudian di ayat 8 ya, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Pembicaraan rahasia itu artinya tipu daya, makar ya, kasak kusuk ya, merencanakan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain ya, kelompok mereka sendiri yang tahu bagaimana men-set up ya pilpres ya, sehingga kemudian muncul angka-angka yang mereka kehendaki. Ini artinya pembicaraan rahasia ya, kalau kita cerdas mengartikan, memaknai dari ayat ini ya. Kemudian mereka kembali mengerjakan itu. Perbuatan kecurangan kan sudah terjadi beberapa kali dari 2014, 19, sekarang 2024 lebih parah lagi ya. Jadi sudah dilarang tetap dilakukan lagi ya. Dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa. Jelas curang itu dosa ya. Akal-akalan angka itu dosa ya. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bagaimana mungkin sebuah TPS yang maksimal itu ya, DPT-nya itu dulu 300-an maksimal. Masa ada TPS yang menghasilkan angka lebih dari 1 juta ya? Itu kan udah luar biasa kebablasannya ya. Jadi berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul ya, jelas ya. Tidak taat kepada Rasul, memusuhi Rasul. Mereka mengaku muslim katanya ya. Juga banyak sejumlah ulama yang mendukung mereka mengaku muslim katanya. Tetapi sesungguhnya memusuhi Rasul ya, karena tidak taat kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepada Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Kita lihat fenomena Pak Wowo ini, kalau dia ngasih ucapan salam kan salam yang aneh itu kan ya, salam yang kemudian menggunakan salam semua agama ya, katanya itu ke tanda Bhinneka Tunggal Ika ya. Padahal salam dalam versi Islam kan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau secara umum supaya diterima oleh banyak pihak pakai bahasa Indonesia saja ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, itu lebih netral ya. Tapi banyak dari kalangan mereka kemudian membuat salam dengan cara yang berbeda ya, padahal mereka mengaku muslim. Nah kemudian di ayat ini, mengapa Allah tidak menyiksa? Itu artinya mereka nantang, ya kan? Mereka nantang karena terbukti mereka melanggar itu asik-asik aja, ya. Mereka dikasih dalil, berbagai dalil Al-Quran maupun sunnah, hadis Rasulullah tentang perbuatan curang. Ada surat Al-Mutaffifin, mereka langgar terus, ya kan? Itu artinya bahwa mereka menantang, ya. Dia nggak takut dengan azab, dia nggak takut dengan siksa, ya.
Allah mengatakan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan. Jadi seolah-olah tenang aja, aman kok kita ini. Ya. Maka cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini teman-teman, saya dapat ilmu dari teman saya terkait fenomena angka 58 ini, yang ternyata di Al-Quran kalau kita lihat, ini kita tidak boleh mengatakan otak-atik gaduk, ya, tidak boleh, karena kita sudah sejak awal mengatakan Al-Quran itu sudah utuh, sudah Allah sudah ada sejak sebelum Rasulullah diperintah menjadi Rasul, ya, hanya diturunkan kemudian secara bertahap. Semua fenomena kejadian di alam semesta ini sudah ada di Al-Quran sejak Allah mulai menciptakan alam semesta ini. Al-Quran sudah ada, dan itu kalam Allah yang sudah jadi utuh. Hanya cara menyampaikannya kepada manusia melalui Rasul utusannya secara bertahap sesuai dengan peristiwa. Allah kan maha tahu yang sebelum, yang sedang, dan yang sudah terjadi. Allah maha tahu. Semua ini ciptaannya terserah Allah. Allah maha menghendaki, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi kita nggak perlu rewel, karena ini adalah keimanan yang harus kita pegang teguh, ya. Yang menyelamatkan kita ini adalah keimanan, kan? Makanya ada ceramah tentang bagaimana nanti di neraka itu selain orang-orang kafir, ya, orang kafir abadi, ya, di neraka. Tapi kalau ada orang yang punya iman, mengimani Allah, ya, pernah mengucapkan la ilaha illallah, dia ribuan tahun, mungkin ratusan ribu tahun di neraka, tapi kemudian pada akhirnya dia akan diangkat, dimasukkan ke surga. Iman penting, jangan meremehkan persoalan ini, ya. Kepada Al-Quran kita harus yakin seyakin-yakinnya, iman seiman-imannya. Demikian teman-teman sekalian, ini menarik. Mudah-mudahan proses gugatan ke MK baik dari 01 maupun 03. 01 itu masih mending, ya, masih mending. Mereka menggugat supaya ada pilpres ulang dengan catatan Pak Wowo itu mengganti wakilnya itu, anak ingusan itu, karena itu sudah melanggar hukum, undang-undang, dan etika, ya. Itu kan karena pemaksaan kehendak supaya anak ingusan itu diangkat jadi cawapres. 03 lebih sadis, ya. 03 lebih sadis ini. Ini yang notabene adalah anak buahnya Mama Ega, ya kan. Nah, mereka menuntut pilpres ulang tanpa 02, tanpa 02, karena sudah dianggap melanggar hukum, melanggar undang-undang, dan segala macam kesalahan yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan. Nanti mudah-mudahan di MK ini seru, ya, dan keadilan akan ditegakkan, ya. Nah, itu pun masih ada opsi, ya. Kalau MK masih ngawur sontoloyo itu ada opsi lagi, ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang komentar barangkali, puasa-puasa kok tausiahnya politik. Loh, justru malah cocok untuk ngomongin politik, ya. Karena memang konteksnya adalah di bulan politik juga, ya. Kan kita niatnya adalah fastabil khairat dan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikannya ada kesalahan kekurangan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.